utamakan terutama yang KJSU ini. Nah, dalam hal ini RSUD Buleleng menjadi salah satu rumah sakit daerah kabupaten yang ditunjuk sebagai rumah sakit yang diampu layanan prioritas ini. Ya, jadi ada rumah sakit pengampu nasional untuk masing-masing layanan ini. Misalnya untuk jantung itu rumah sakit pengampu nasionalnya ada Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kemudian ada rumah sakit pengampu di tingkat provinsi. Ya, dalam hal ini rumah sakit kalau untuk di Bali rumah sakit RSUP Prof Ngurah. Nah, kemudian di tiap kabupaten kan ada rumah sakit kabupatennya, rumah sakit tipe B. Nah, itu menjadi rumah sakit yang diampu di tingkat kabupaten. Seperti itu. Baik. Tadi dokter mengatakan layanan yang pertama adalah layanan primer. Ini contohnya di puskesmas, begitu dokter praktik ini perlu juga dibenahi. Apa yang harus dibenahi di layanan tersebut, Pak Dokter? Mungkin kalau saya dalam hal ini posisi saya tidak menjadi narasumber yang tepat untuk layanan primer ya, karena ini mungkin lebih baik dijawab oleh bagian di Dinas Kesehatan mungkin. Tetapi mungkin sedikit ini ya yang dibenahi ya seperti yang tadi saya sampaikan itu alat kesehatan pemerataan di tiap puskesmas. Jadi jumlah puskesmas, jumlah pustu seperti itu dibenahi. Kemudian kemampuan untuk screeningnya untuk pencegahan penyakit-penyakit, imunisasi, kemudian ANC atau pemeriksaan ibu hamil gitu. Itu yang menjadi sasaran untuk di layanan primer gitu. Iya, di layanan promotif dan preventif, pencegahan, edukasi. Jadi ini fokus di program ini ada 6, Pak Dokter ya. Iya. Ada 6 itu yang harus memang diupayakan bagaimana masyarakat mendapat layanan yang terbaik. Betul. Iya. Baik, untuk Anda yang ada di rumah silakan kami akan buka telepon 0362 24644. Boleh juga lewat WA. Jika pulsa Anda tidak cukup boleh lewat WA di 0811 399 9790 ya, sekali lagi 0811 399 9790 dan telepon kami 0362 24644. Kami berdiskusi tentang transformasi kesehatan untuk Indonesia maju begitu. Nah, Pak Dokter, di program transformasi 6 pilar. Di pilar yang kelima ya begitu ya. Ini ada SDM. SDM yang harus semakin berkualitas kan begitu ya. Nah, beberapa hari lalu itu kan ada dokter-dokter gadungan begitu ya Pak Dokter ya, yang viral begitu. Itu kenapa sampai kecolongan begitu ya? Katanya di sini kan sebelum masuk ke rumah sakit kan memang ada tes-tes tertentu atau seperti apa. Jangan sampai ada SDM yang tidak berkualitas masuk rumah sakit begitu. Di pilar K yang ke-6 ini seperti apa? Iya, itulah yang saat ini juga dibenahi oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan dalam hal ini untuk pendataan dan pemerataan ya SDM kesehatan, dokter spesialis, dokter gigi dan tenaga kesehatan perawat bidan dan lain-lain, tenaga kesehatan lainnya gitu kan. Ya itu berarti ada proses pengawasan di sana, pengawasan terhadap izin dan lain-lain ya, sehingga mungkin dengan sistem yang akan lebih baik, digitalisasi, sistem pengawasan, verifikasi, validasi, nah itu yang penting sebenarnya, sehingga tidak ada celah untuk hal-hal seperti ini. Ya ini yang penting memang untuk, dan akan di sini Kementerian Kesehatan mengambil porsi atau mengambil ini yang lebih besar lagi saat ini ya, dengan perubahan undang-undang kesehatan juga yang kita tahu yang sempat ribut itu ya. Nah, di sini mungkin salah satu tujuan juga gitu dari pemerintah. Ya mudah-mudahan saja tidak terjadi lagi ya, dokter-dokter yang seperti itu viral lagi. Ya Pak Dokter, kemudian kita coba satu-satu bahas layanan kesehatan rujukan. Terkadang masyarakat yang ingin meminta rujukan itu kan tidak tahu dia ya, seperti apa mekanisme yang benar begitu sebelum ke rumah sakit. Layanan rujukan ya, berarti ini kan rumah sakit dalam hal ini dia fasilitas kesehatan tingkat lanjut ya. Kalau tingkat lanjut ya, untuk jadi sistem kesehatan kita kan selalu dari tingkat pertama dulu ya, dokter umum, puskesmas atau dokter keluarga gitu kan. Di sana bila ada penyakit-penyakit yang memang sudah bisa diatasi selesai dalam
fasilitas tingkat pertama ya selesai di sana. Tetapi kalau membutuhkan baik itu pertama kompetensi yang lebih tinggi atau mungkin sarana prasarana alat kesehatan yang lebih tinggi, nah itu membutuhkan rujukan kan gitu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke tingkat lanjut gitu. Jadi sistemnya ya kalau BPJS sekarang kan sudah membuat alur ya seperti itu. Alur kalau dari fase 1 memerlukan memang kalau tidak mampu dokternya dirujuk ke fasilitas tingkat lanjut. Nah itu ada klasifikasi lagi rumah sakit. Ada tipe B, tipe C dulu, tipe D, tipe C, tipe B, tipe A gitu kan. Ya tipe D itu seperti misalnya klinik-klinik ada itu klinik utama. Tipe D, tipe C rumah sakit dengan kapasitas tertentu ya. Tipe B rumah sakit RSUD Buleleng. Kalau di Singaraja mungkin tipe C ini rumah sakit swasta, ini sebagian besar tipe C. Tipe B-nya rumah sakit RSUD Kabupaten Buleleng. Kalau tipe A rumah sakit umum Prof Ngurah, RSUP Prof Ngurah. Tentu ada jenjang-jenjang ini yang memang harus dilewati gitu. Ini berdasarkan tingkat kompetensi dan alkes sarana prasarana yang dibutuhkan. Begitu. Jadi rujukannya ya harus bertingkat seperti itu. Terkecuali urgent ya, Dok? Ya, UGD memang tidak memerlukan sistem seperti Rujukan, itu langsung ya bisa. di UGD. UGD ya. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat Iya, begitu betul, ya. betul. Kemudian untuk ketahanan kesehatan itu merangkum tentang alat-alat kesehatan dan juga obat-obatan seperti apa itu Pak Dokter? Tolong dijelaskan. Iya, jadi kalau ketahanan kesehatan mungkin pemerintah memandang bahwa kita terlalu banyak impor juga ya, alat kesehatan, obat itu. Jadi dalam hal ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri juga. Itu akan memperkuat ketahanan kesehatan kita gitu, farmasi maupun alat-alat kesehatan. Sehingga ada kebijakan pemerintah untuk yang disebut TKDN, tingkat kandungan dalam negeri ya, yang harus diikuti. Itu berbentuk instruksi presiden ya, yang harus diikuti oleh pemerintah provinsi, daerah maupun masing-masing unit kerja dari rumah sakit gitu, untuk pemenuhan pengadaan alat kebutuhan di rumah sakitnya itu minimal sekitar 40% dari seluruh pengadaan itu harus ada produksi dalam negerinya seperti itu contohnya. Iya, kenapa sampai impor yang banyak ini, terlalu banyak? Nah ini masalah yang lebih luas lagi. Ini banyak faktor sepertinya. Banyak faktor yang mungkin ya tidak bisa saya jelaskan kan karena mungkin yang berwenang lebih menjelaskan dalam hal ini. Biasanya nih obat-obat apa yang impor nih, Dok? Ya mungkin bahan baku gitu ya. Bahan bakunya. Bahan baku yang terutama kan bahan baku, kemudian kemampuan kapasitas perusahaan membuat membuat obat-obat tersebut gitu kan. Kemudian izinnya, penelitian dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Kirain obat-obat yang paten-paten dari luar. Ya, kalau di sini kan pasti tidak semua obat-obat yang luar gitu kan bisa masuk di sini. Mungkin kita bisa lihat ada beberapa perbedaan lah. Obat luar dengan obat yang masuk ke Indonesia. Tetapi pemerintah berupaya agar kita bisa berproduksi dalam negeri lebih kuat lagi. Kalau kita tidak dukung dengan pengadaan, jadi anggaplah seperti ini, kita misalnya beli sepatu luar negeri saja gitu misalnya. Nah, ini kapan berkembang nih yang sepatu dalam negeri, karena tidak ada pembelinya minim ya, yang modal besar itu jatuhnya ke sana, jadi larinya ke sana terus gitu. Nah ini yang berusaha untuk dibenahi pemerintah sehingga lebih mandiri lah, anggap seperti itu. Begitu ya. Jadi supaya jangan terlalu banyak mengimpor. Iya, untuk hal-hal yang memang tidak yang sudah bisa dibuat di sini. Tapi untuk alat-alatnya kan memang di luar negeri canggih-canggih sekali Pak Dokter. Ya, beberapa alat-alat kesehatan memang banyak yang canggih-canggih. Nah itu memang belum bisa. Ya. Tetapi alat-alat kesehatan yang sederhana seperti anggaplah tensi, stetoskop gitu kan, yang termometer yang seperti itu, mungkin itu yang seharusnya memang bisa dalam negeri gitu. Iya. Ini ada WA dari Ibu Desa, mau masuk tidak ada pulsa. Kalau tidak ada pulsa nggak apa-apa, masuk aja di WA. WA kami sudah terbuka. Oke. Saya Made Budilane dari Desa Tajikule. Kemarin saya nonton berita di televisi bahwa di apotek banyak beredar obat palsu. Bagaimana menanganinya, Dok? Bisa dijawab dokter ya?
Nah ini kan kita harus pastikan ya, data ya gitu, data itu di mana gitu. Karena setahu saya kalau sistem apotik farmasi itu tentu sudah ada aturan yang mengikat dan sudah jelas nih perusahaan besar farmasinya udah terdaftar gitu. Kalau terdaftar tentu tidak bisa sembarangan beli obat yang palsu. Dan saya sampai saat ini sih saya sendiri tidak mendapatkan data ya untuk mungkin anggaplah di Buleleng seperti itu. Mungkin yang kalau yang dulu sempat beberapa obat-obat yang memang di stop dulu gitu karena kandungannya itu. Nah itu kan memang sudah dibenahi oleh pemerintah. Waktu sirup itu ya? Ya, nah itu beberapa obat yang memang ada kandungan yang beresiko gitu kan. Nah itu sudah dibenahi. Itu udah beres semua saat itu. Iya, sekarang udah sudah normal lagi ya. Iya, yang sudah dicek gitu. Nah, inilah pentingnya pengawasan makanya. Itu ya. Pengawasan. Nah, berarti ini bagaimana nih? Mungkin nih tidak di Bali ya terjadinya ya berita Nah, ini. ya datanya di mana ya? Mungkin kalau saya sih kita di Vaskes fasilitas kesehatan baik itu di puskesmas, di rumah sakit gitu saya rasa karena kita pengadaannya apalagi e-katalog ya. E-katalog itu kan memang sudah dari pemerintah sudah men-screening ya, mendeteksi awal gitu. Banyak itu syarat-syarat untuk bisa masuk ke dalam e-katalog itu gitu. Dan kita pengadaan dari sana tentunya ya sudah aman seharusnya gitu. Baik. Tidak ada. Oke, terima kasih ya untuk Madi Budilane di kawasan Tajikule. Silakan lagi kirim WA Anda untuk kita berdiskusi ya terkait dengan tema transformasi kesehatan untuk Indonesia maju ya. Kita akan membahas ini masih terkait dengan rujukan karena poinnya di sana ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ada di rumah tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter kalau tidak urgent atau tidak gawat darurat begitu harus melalui tahapan sistem tahapan alurnya begitu ya, dari puskesmas atau dokter keluarga dan lain sebagainya, kemudian baru akan dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Iya, begitu ya. Baik, dan untuk biaya ini ada di pilar keempat Pak Dokter ya. Untuk biayanya seperti apa ini Pak Dokter? Dari satu penyakit dengan penyakit lain tentunya berbeda-beda biayanya. Dan masyarakat tuh pingin biaya yang teringan begitu ya. Untuk biaya bagaimana? Apakah setiap penyakit itu atau setiap kali pemeriksaan sudah ada aturannya begitu? Iya. Kalau dalam hal ini, dalam transformasi pembiayaan ini lebih ke pembiayaan kesehatan itu tepat guna dan sesuai efektif, efisien gitu, sesuai dengan porsinya gitu ya. Karena data sekali lagi data yang digunakan, penyakit yang paling besar menghabiskan biaya itu adalah penyakit kanker. Kanker apa? Yang penting jantung, semua kanker? Ya, jantung, stroke, kanker dan penyakit ginjal. Nah, KJSU yang disingkat KJSU itu. Sehingga KJSU ya. Sehingga pemerintah fokus untuk mengatasi ini bagaimana agar setiap misalnya ya dalam hal jantung gitu. Setiap rumah sakit, targetnya rumah sakit di provinsi itu bisa melakukan kateterisasi jantung. Cath lab namanya. Atau mungkin kalau yang awam didengar itu pasang ring. Iya. Sehingga oleh karena itu pemerintah mengalokasikan anggaran untuk setiap rumah sakit di provinsi kemudian kabupaten untuk bisa mencapai target ini di 2024 gitu. Contohnya RSUD Buleleng saat ini kita sudah mendapat bantuan alat cath lab, kateterisasi jantung. Jadi apa namanya? Cath lab. Ya, untuk kateterisasi jantung dan juga pembuluh darah otak untuk stroke. Jadi alat ini bisa dipakai dua penyakit jantung, jantung. Dan juga penyakit stroke. Ya. Nah, kalau dulu kita ada keluarga atau masyarakat yang sakit jantung dan perlu pasang ring, ya, pasang ring itu untuk ada sumbatan di jantung gitu, kemudian dipasang ring untuk dibuka, dilancarkan kembali pembuluh darah jantungnya, itu kan harus paling dekat ke rumah sakit Prof Ngurah, ke RSUP, ke Sanglah. Iya. Nah, ke depan, ya alatnya sudah datang, tinggal proses izin dan sebagainya, penyiapan sarpras pendukung. Tungkare di tahun depan ini sudah bisa kita RSUD Buleleng karena kita di Buleleng sudah memiliki dokter ahli intervensi jantung dan juga otak
gitu. Iya. Yang mungkin tidak dimiliki oleh semua rumah sakit kabupaten. Iya, ada yang hanya memiliki salah satu misalnya gitu. Ada yang bahkan belum memiliki. Nah, kita di Buleleng sudah sudah memiliki dua ini. Sehingga alatnya ada, SDM-nya ada, tinggal sarana prasarana pendukung, Dan kita izin. bisa tidak perlu ke rumah sakit Prof. Daerah. Murah Iya, ke jauh-jauh dan pasar jauh, melewati ya. jalan yang 3 jam berleko-leko gitu. Nah, Sampai di sana juga antre. iya betul. Jadi ke Iya. depan seperti itu. Ada izin juga, Dok, menggunakan alat-alat tersebut. Oh iya, tentu. tentu. Izinnya panjang itu, izin dari Bapeten, izin dari kemudian ke BPJS juga. Berarti ini informasi yang baik ya, terutama untuk masyarakat yang punya penyakit jantung. Iya. Tidak usah lagi pergi jauh-jauh ya. Betul. Itu untuk yang akan datang. Sekarang belum kan, Dokter? Iya, ya kita saat ini memang dalam proses Belum, karena iya. memang penyiapannya sampai tahun ini izin-izin, nanti Iya. operasional mungkin Kira-kira- sekarang di awal tahun depan. Kira-kira awal Iya. tahun 2024. Betul, mudah-mudahan kita tidak ada penghalang ya. Gitu. Jadi dalam hal ini memang pemerintah pusat itu meminta bahkan membuat MOU dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah juga ikut mendukung layanan prioritas ini KJSU ini Iya. dengan dalam bentuk anggaran SDM dan Iya, Pak lain-lain. Dokter sebentar. Ada yang masuk kita sapa Ya, silakan. dan juga ada yang WA. Saya nanti akan baca WA pendengar ya. Selamat siang. Halo. Selamat siang, Klinik Angkasa. Klinik Angkasa dengan Armada di kawasan Pancasari. Ya, Silakan. selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan Selamat juga. Hari Pahlawan. Ya, ini untuk Ibu Ketut, selamat menyiarkan Klinik Angkasa dan Bapak Ketut. Sama-sama Ketut. Sama-sama Ketut. Sama-sama Ya, anak jadi ini keempat. ada pertanyaan Pak Dokter. Iya, Pak. Gini yang dulu tempat pas waktu sakit tuh pakai BPJS kan, di Bali Med dan di Sangla, itu nggak bayar sama sekali, 40 juta Pak Dokter, luar biasa. Nah terus sekarang saya mau nanya, ini kalau KJSU itu apakah pelayanannya sama kalau pakai BPJS apakah bisa? Nah itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua apa itu ya? Aduh kalau lupa ya nanti lagi disambung Iya, ya. nanti disambung Ya ya. terima kasih Pak Dokter. Oke, terima Mbak kasih. Ketut. Nih, terima kasih untuk Armada di kawasan Pancasari. Sebentar dulu, Dokter. Kita akan baca WA dari pendengar. Pagi, Dokter, saya memberikan apresiasi kepada RSUD Kabupaten Buleleng karena pelayanan sudah sangat baik dari segi nakesnya, kebersihannya, dan juga administrasinya mudah, lebih baik. Semoga mudah-mudahan lebih baik lagi begitu, Pak Dokter. Ya, terima kasih juga. Tapi tidak ada namanya, ini bagaimana nih di yang sudah kirim WA ya di 4571 nomor HP terakhirnya. Kita jawab dulu pertanyaan atau pertanyaan dari Pak Armada ya, yang ada di kawasan Pancasari. Dulu pernah berobat menggunakan BPJS, bahkan habis sampai 40 juta rupiah, bukan nilai yang sedikit Pak Dokter. Iya, itu dia tidak membayar sama sekali, ditanggung oleh BPJS. Nah, sekarang mengenai penyakit KJSU, apakah sama kalau pakai BPJS begitu? Silakan Pak Dokter. Terima kasih untuk Pak Armada ya dari Pancasari ya. Iya. Jadi KJSU penyakit kanker jantung stroke urinary itu ditanggung BPJS. Jadi sebagian besar penyakit saat ini kan ditanggung oleh BPJS kecuali ya biasanya yang tidak bisa ditanggung dan ada penanggung lain, misalnya jasa kerja untuk kecelakaan, kemudian kecelakaan kerja ada BPJS tenaga kerja, kemudian kalau ada percobaan bunuh diri memang tidak ditanggung, bunuh gitu diri kan? tidak ya? Iya, kemudian alkoholik yang seperti itu yang upaya yang disengaja yang seperti itu. Tapi untuk penyakit katastropik, penyakit menular tidak menular yang seperti itu ditanggung oleh BPJS asalkan memang saat dipastikan kepesertaannya aktif gitu. Seringkali masalahnya di sana saat sakit itu dicek kepesertaannya tidak aktif. Ya, itu yang menjadi masalah. Makanya mungkin kita secara pribadi juga rajin ngecek juga ya pesertaan kita aktif atau tidak gitu. Kemudian apabila tidak aktif pun sebenarnya pemerintah juga udah memberikan dukungan ya dengan UHC namanya Universal Health Coverage itu sehingga diberikan kesempatan saat opname kalau memang benar-benar tidak mampu itu 3 hari
3 hari diberikan waktu untuk mengurus ke dinas sosial, ke catatan sipil untuk data-data kependudukan dan juga mengaktifkan ini BPJS-nya gitu itu. 3 hari itu. Dengan UHC ini kita sudah program ini sangat membantu masyarakat ya, asalkan memang itu lagi data kependudukan juga baik, sinkron antara KTP-nya dengan yang sakit seperti itu perlu kita cek masing-masing. Iya, mungkin banyak masyarakat yang belum memahami ya mengenai ketika dia opname atau menginap di rumah sakit itu BPJS-nya nggak aktif, itu harus melunasi dulu dari awal, dari dia tidak membayar. Ya, itu tergantung sih sebenarnya dari ini ya, apakah dia ikut program pemerintah yang PBI yang dibayari oleh pemerintah. Memang beberapa waktu lalu itu sempat itu stop ya, ada beberapa satu dan lain hal, tapi sudah diaktifkan lagi dengan sistem UHC ini gitu. Baik, Nah, kemudian kalau yang mandiri, yang mandiri. Dokter, sebentar dulu, ada telepon lagi masuk. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Iya, Pak Made, silakan Pak Made langsung dengan Pak Dokter nih. Narasumbernya siapa ini? Narasumbernya ini ada Pak Dokter. Pak Dokter Ketut Gede Agus Budi Wirawan. Nih, silakan Pak, mau ditanya apa? Kalau BPJS 100 ya. Sedangkan kita yang pensiunan punya akses itu MP lah karena Apa pertanyaannya Pak? Yang itu jelas. yang kita pensiun kan punya akses seperti Pensiun. Syukur saya tidak pernah gelem. Hanya kankernya aja sih. Oke, Belum Pak. saya dengar Pak ya. Masalah akses itu gimana? Pak, ketika istri saya sakit kemudian sampai meninggal, anak-anak tidak mau. Dan Bapak ngajak akses ini ngurus ini mengkeluarkan pernah anak-anak itu mungkin yang memen nih itu puluhan juta. Iya, Pak Made, terkait dengan tema yang saya angkat atau topik yang kami angkat, transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Apa yang mau Bapak tanyakan kepada dokter kami? Masalah reformasi kemudian askesnya sekarang bagaimana? Askesnya. Yang sudah pensiun, Askes. bukan yang aktif. Iya, ini petugas aja. askesnya harusnya Iya, ya. nggak apa-apa. Ini kan dokter ini. Iya, oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Maaf Bapak. Pak Made Ribe. Pak Made ya, Pak Made. Pak Made Ribe. Jadi ya ini sebenarnya terkait juga dengan tadi ya transformasi pembiayaan kesehatan kan gitu ya. Oke. Pembiayaan kesehatan. Nah, untuk pensiunan itu kan Askes saat ini sudah melebur satu menjadi BPJS ya. Badan Penjamin ya jaminan sosial. Kemudian kalau yang pensiunan itu biasanya sudah otomatis dia di BPJS atau Askes itu tetap aktif gitu. Ya, cuma memang kalau pensiunan kan biasanya ada ini ya, ada kewajiban untuk setiap bulan itu seperti ngabsen lah gitu. Ngabsen seperti itu. Seperti untuk memastikan bahwa masih aktif, ada masih hidup. Seperti itu biasanya kalau pensiunan. Itu masih ditanggung oleh BPJS seharusnya. Tinggal nanti dicek aja nanti keaktifannya ini. Keaktifannya ke kantor BPJS, mungkin kalau masalah hal-hal teknis tentang kepesertaan BPJS memang yang lebih tepat ya nanti dari narasumber BPJS lebih pas. Lebih pas untuk Ya, menjawabnya. kita memastikan aja untuk aktif gitu ya. Oke. Jangan lupa untuk selalu cek absen begitu ya. Kalau tidak absen nanti dikira tidak aktif. Tidak ya. ada. Tidak ada begitu ya untuk Pak Made Ribek yang ada di kawasan Gajah Mada ya. Baik, yang lain silakan di 0362246644. Kami masih membuka layanan telepon untuk Anda. Kami berbicara terkait dengan reformasi kesehatan untuk Indonesia Maju. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Nggih. Dengan siapa? Sire iki? Pak Ketut di Panji. Pak Ketut Sire, Pak? Pak Ketut Mulyadi. Pak Ketut Mulyadi di Panji. Langsung, Pak. Maaf gue yang mau tanya. Saya mau nanya sama Pak Dokter. Apa bedanya TIS dengan BPJS? Dan itu kedua, saya kan penyakit saya jantung, diabetes. Makanya saya ya agak susah, tidak bisa juga. Saya orang buta juga begini. Buta pengetahuan, itu sebenarnya. Ya cuma sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk
Pak Ketut Mulyade di Panji, Pak Dokter ya. Nah, apa perbedaan KIS dengan BPJS, dan beliau saat ini lagi menderita jantung dan juga diabetes nih Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Ya, KIS itu kan nama ininya ya, pesertaannya ya, Kartu Indonesia Sehat gitu ya. Iya. Bedanya sama saja sih sebenarnya. Sebentar Pak Dokter, sebentar ya, lanjut lagi. Halo, selamat siang. Maaf, nimbrung lagi. Iya, nggak apa-apa. Baru ingat pertanyaannya. Pak Dokter, apa di Rumah Sakit Umum Singaraja sekarang sudah ada MRI? Karena dulu saya di Palimed itu nggak ada, terus dipindah ke Sanglah baru ada. Itu aja pertanyaan yang kedua yang tadi lupa Dokter. Iya, terima kasih. Apa itu tadi Pak Dokter? Apakah Ya. sudah ada apa namanya? Saya jawab yang pertama dulu atau Iya, langsung yang boleh. ini? Mungkin yang tadi ya sedikit Iya. melanjutkan sedikit Pak Ketut Mulyade ya. Iya. Kalau BPJS itu kan pesertanya PBI yang dibayari oleh pemerintah soalnya memandiri ya, Iya. dua macam itu dengan itu. Jadi kalau ini sama aja sebenarnya ya, KIS itu berarti kan memiliki Kartu Indonesia Sehat kan gitu, itu sudah dibayari pemerintah kalau memang yang tidak mampu. Iya. Kalau yang mandiri Iya. beda, bayar sendiri. Iya, baik. Kalau untuk yang pertanyaan kedua, ada RSUD apakah sudah memiliki MRI? Kita memang belum memiliki alat ini. Alat ini salah satu alat canggih di bidang kesehatan ya. Apa itu alat apa itu? Ini kepanjangannya magnetic resonance imaging gitu. Salah satu alat untuk diagnosa yang targetnya untuk melihat organ-organ yang lebih dalam gitu ya, yang organ-organ yang lunak juga gitu. Kemudian kenapa kita belum ya? Pertama memang alat ini mahal ya, di sekitar 20 sampai 30 miliar gitu harganya. Waduh, mahal Kemudian banget. kita sebenarnya kan memang harapannya memang bisa dibantu oleh pemerintah pusat. Nah, tapi dalam hal ini, dalam hal transformasi kesehatan ini, pemerintah membuat stratifikasi dia. Stratifikasi bahwa ada level-level rumah sakit yang nanti memiliki hak untuk mendapat bantuan. Ada namanya level paripurna, yaitu yang misalnya rumah sakit Prof Ngurah gitu, paripurna. Kemudian rumah sakit tipe utama gitu ya. Dalam hal ini kalau di Bali, rumah sakit Bali Mandara. Kemudian rumah sakit tipe Madya. Yang dalam hal ini adalah RSUD Buleleng, RSUD Wangaye, RSUD Gianyar, Tabanan gitu. Itu level Madya. Nah, MRI ini adalah haknya atau ranahnya di tipe utama dan paripurna. Berarti Jadi di Bali Denpasar. Mandara bisa dapat, kemudian Prof Ngurah ya. Tapi kalau untuk kita tipe Madya saat ini memang pemerintah Iya, belum belum. mengalokasikan. Mudah-mudahan Tapi nanti CAT Lab ya. Mudah-mudahan nanti kita berharap Iya. sebenarnya memang saat ini banyak sekali ya kasus yang dibutuhkan ini gitu. Saya sempat juga nego dengan Kementerian Iya. Kesehatan, tapi memang belum menjadi aturannya tidak memungkinkan gitu. Iya, Kecuali MRI begitu. 20 M. Lumayan banyak. Iya, Apa lumayan mahal banget gitu. mahal sekali. Jadi memang belum mampu Belum saat ini. mampu, ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa beli ya. Iya. Atau nanti dari yang pemerintah. apa tuh? Yang tadi yang dibilang untuk jantung, stroke itu aja Cat iya, itu Lab. sudah ada alatnya. CAT Belum, Lab itu sudah ada. saat ini sudah diberikan bantuan. Cuman menunggu tahun depan Kalau awal. MRI ya mudah-mudahan pemerintah pusat memberikan Iya, juga nanti alokasinya. Ya, karena banyak juga masyarakat yang butuhkan. Banyak. Iya. Itu untuk misalnya kayak saraf kejepit gitu. Oh iya? Ya itu kan untuk memastikan ya, mendiagnostik gitu. Saraf kejepitnya di mana gitu, itu MRI salah MRI, satunya. Hanya oke. bisa di Denpasar saat ini. Selain saraf kejepit apalagi, Dok? Banyak sih Banyak kasus-kasus ya di otak juga, Sampai di tulang kanker belakang. juga? Kanker ya, mungkin kalau kita kan punya CT scan ya, CT scan yang 128 itu tergantung sih nanti targetnya, target organnya apa gitu. Ada yang memang membutuhkan MRI, ada yang CT scan cukup gitu. Baik, yang lain silakan ya di 03224644 kami buka kembali layanan teleponnya. Nah, ini Pak Dokter penelpon terakhir tadi yang dari Panji, kayaknya dia lagi lesu banget ya suaranya ya, sakit ya jantung dan juga diabetes. Apa yang mungkin dokter sampaikan kepada beliau, seperti apa seharusnya begitu? Karena dia tadi juga bertanya mengenai KIS dan BPJS, apakah dua-duanya beliau punya? Bagaimana Pak Dokter untuk memberikan suatu pengarahan kepada beliau? Ya, jadi untuk Bapak Ketut Pak siapa tadi? Pak Mulyadi ya. Iya. Diabetes itu, hipertensi jantung itu termasuk penyakit kronis ya.
penyakit Kronis, yang iya. jangka panjang gitu, memerlukan pengobatan yang jangka panjang dan rutin gitu Rutin. ya. Sebaiknya memang harus diperiksakan pertama kadar gulanya secara rutin ya. Iya. Nah itu sebenarnya sudah difasilitasi pemerintah di fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa ya, dokter keluarga pun puskesmas. Nah, paling tidak di sana bisa dilakukan pemeriksaan berkala, kemudian obat-obat rutinnya bisa kecuali bila ada misalnya obat atau pemeriksaan yang lebih jauh lagi, itu biasanya dokter keluarga atau dokter puskesmas merujuk ke rumah sakit gitu. Sebaiknya kontrol rutin itu kalau memiliki penyakit kronis namanya. Baik, Pak Dokter, ini ada WA lagi, Pak Dokter. Selamat siang, Tiang Agustina dari Sukesade. Dulu saya pernah ingin segera mendapatkan pelayanan di RSUD, tapi terkendala rujukan yang tidak langsung ke RSUD. Apakah sekarang sudah bisa? Itu yang pertama, Pak Dokter ya. Yang kedua, saya pernah lihat video RSUD di layar kantor Bupati. Bisa dijelaskan nggih apa saja pelayanan inovasi baru yang ada di RSUD? Ada 2 pertanyaan ini, Pak Dokter. Agustina di Sukesade, ini dari WA. Baik. Ya, terima kasih Ibu ya, Agustina di Sukesade. Nggih. Jadi mengenai rujukan langsung memang itu juga menjadi salah satu harapan dari RSUD ya. Tetapi memang sistem aturan yang saat ini memang masih memiliki aturan berjenjang ya, sifatnya rujukan berjenjang gitu. Jadi dari Vaskes 1 ke tipe C dulu gitu, misalnya ke rumah sakit swasta yang ada. Iya, seperti yang Sehingga sampaikan tadi dokter ya. berjenjang itu yang memang agak sulit, kecuali memang ada beberapa yang bisa rujukan langsung, misalnya terkait dengan alat yang tidak ada di tempat lain misalnya, atau misalnya kayak cuci darah itu tuh masih bisa langsung ya, seperti itu. Tapi kalau penyakit-penyakit yang memang tidak bisa, itu harus berjenjang. Itu sudah diatur sedemikian rupa oleh sistemnya BPJS. Jadi karena computerized, masukkan diagnosa, ini nggak bisa dirujuk langsung, munculnya yang hanya muncul rumah sakit yang tipe C-nya gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang bisa ke RSUD bila memang kemampuan tipe C kuotanya sudah memenuhi, jadi melewati batas. Nah, itu bisa terbuka RSUD. Tapi kalau belum, ya itu agak sulit. Dokter, ada yang masuk lagi, Ya. kita terima Oke. ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nggih. Dengan siapa? Ibu Desa. Ibu Desa. Ya, silakan Ibu Desa. Sudah beli pulsa ya? Bela-belain beli pulsa biar bisa langsung masuk di sini. Ya, ini mau nanya. Tanya ini. langsung sama dokternya. Selamat siang Pak Dokter. Yeah. Ini masalahnya bulan lalu ini saya beli kacamata ini di salah satu optik yang ada di Pulau Obis di Banyumas. Ya, dia dapat ini BPJS. Saya disuruh dulu nyari rujukan ke dokter. Habis itu disuruh bawa ke rumah sakit Kesawusada minta sidik jari. Saya sudah laksanakan juga itu. Akhirnya saya bawa ke optik itu. Terus di sana dia katanya ngecek lagi ke rumah sakit Kesawusada. Dibilang saya tidak ke sana. Apa permainan di optik apa di mana ini saya tidak ngerti ini. Kalau nyari sidik jari itu apakah ada kodenya itu? Dibilang saya nggak nyari sidik jari. Akhirnya saya lagi disuruh ulang ke sana karena saya banyak pekerjaan. Akhirnya saya nggak dapat pemotongan dari BPJS itu gitu. Mohon infonya Pak Dokter. Terima kasih. Baik. Iya. Ya, terima kasih ya, curhat ya Ibu Desa. Iya, Bu Desa, ya. Kecewa karena beliau ya. Nggih, nggak Oke, apa-apa. bisa Jadi, dijawab. mungkin Pak saya menanggapi saja ya, mungkin karena ini kan bukan menjadi kewenangan saya juga untuk sistem yang ada di BPJS gitu kan. Tapi kalau memang polimata memang salah satu poli yang memang harus wajib untuk sidik jari ya. Wajib sidik jari, wajib datang gitu. Ada beberapa poli yang memang wajib, seperti poli cuci darah, poli rehabilitasi medik gitu. Karena banyak tindakan di sana yang dilakukan di poli sehingga harus wajib sidik jari. Seharusnya memang sidik jari sudah ya. Kemudian muncul surat SCP istilahnya, surat eligibilitas bahwa itu sudah valid gitu kan. Pasiennya datang periksa, dapat resep, ya memang
harusnya bisa gitu. Cuma ini kan kita tidak tahu nih masalahnya ya. Di mana mungkin ininya kendalanya gitu. Tapi saat ini kan Ibu Desa sudah bisa ya. Ya mungkin ada dia bayar. Oh bayar. Ada ini kacamata biasanya itu ada sharing namanya dari BPJS membayari sekian, Anda berapa sisanya. kira-kira Dok? 200-an Saya nggak, kalau nggak salah 300 ya. Kalau nggak saya nggak salah ini ya, ingat ya. Nah itu ada sharingnya seperti itu. Sama seperti alat kesehatan lain, ya, misalnya kayak protesa kaki palsu kayak gitu ada sharingnya dia. Kalau dari resep aja itu nggak cukup ya dibawa ke optik ya? Harus ada eligibilitas, ada itu yang terbit yang disahkan validasinya. Iya, mungkin sudah melakukan sidik jari tapi hilang atau nah, lupa itu, untuk moto gitu. Itu yang saya tidak bisa ketahui di sini apakah salah sistem atau kadang-kadang memang sistem itu di situ kendala salah. Oke, Bu Desa nanti lagi curhatnya ya. Baik, siapa lagi yang mau join di sini di 2464? Ada waktu lagi 3 menit ya dokter ya. Lagi 3 menit saja silakan. Kalau tidak ada, kami akan berikan kesempatan untuk Pak Dokter untuk closing statement ya. Silakan Pak Dokter, waktunya juga sudah mau habis. Silakan. Mungkin tadi menjawab pertanyaan Bu Aristina yang belum selesai, yang ke belum nomor selesai, 2 Pak Dokter. Nomor 2 tadi mengenai video yang RSUD kan tentang inovasi baru di RSUD ya. Jadi dalam hal ini pemerintah memang melakukan transformasi perubahan secara mendasar di seluruh Indonesia, tetapi kita sendiri harus memulai perubahan di diri sendiri atau transformasi internal di RSUD sendiri ya. Dalam hal ini misalnya membuat pelayanan yang lebih cepat itu ya, lebih ramah, lebih mudah, kemudian lingkungan yang lebih bersih seperti itu. Seperti yang tadi diapresiasi, saya terima kasih sekali ada apresiasi seperti itu karena memang target kita di transformasi internal di RSUD adalah hal-hal seperti ini gitu yang kita harapkan menjadi RSUD ini lebih baik lagi ke depannya. Dan hal yang lainnya adalah inovasi ya. Inovasi yang kita banyak kembangkan juga seperti salah satunya tadi ya pembukaan layanan baru ya, cath lab, pasang ring jantung, kemudian kemoterapi kanker, kemudian tindakan stroke yang intervensi yang dulu tidak ada di UGD ini untuk membuka saluran pembuluh darah otak dengan obat-obatan, kemudian dengan pepasangan ring juga gitu. Kemudian poligeriatri ya, poligeriatri itu untuk lansia yang khusus. Jadi tidak perlu. Nah, ini poligeriatri ini bisa rujukan langsung Bu Pipit. Ya tidak perlu berjenjang dia. Rujukan langsung sehingga pasien bisa langsung one stop service di sana. Dokternya yang berkumpul di sana gitu. Dokternya misalnya perlu penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, dokternya yang di satu poli itu pasiennya nggak kemana-mana. Itu salah satunya. Kemudian ada garden healing juga namanya, bahwa kita penyembuhan bukan hanya medis saja tetapi spiritual dan psikis juga gitu dengan terapi taman itu. Nah, hal-hal itu seperti itu inovasi terus kita kembangkan dan digitalisasi juga untuk mempermudah akses pelayanan masyarakat ke rumah sakit. Iya, gitu. Baik, Pak Dokter terima kasih, waktunya juga sudah habis Pak Dokter ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah masuk tadi di 24644, ada Armade, ada Pak Made Ribek juga di Gajah Mada, yang sudah WA Budilane Agustina, Ibu Desa Pulau Obi, Pak Ketut Mulyade di kawasan Panji. Ya Pak Dokter ya. Terima kasih juga untuk Anda yang hanya mendengarkan saja. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Kita akhiri dengan para Santi Pak Dokter. Om Santi, Santi, Om Santi, Santi. Terima kasih. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.